nuansa biru. Itu tampak dari pakaian yang digunakan para sis yang mengikuti fellowship Love BSD 1. Pimpinan sis Lovisa Marjuki pada hari kedua, Rabu 21 Mei 2025 dan pada fellowship keempat, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 siang sampai selesai di Rumah Makan Manado, Wale Kawanua yang ada di Gading Serpong, Banten. Level Up menjadi tema fellowship Love BSD 1, di mana ketua Love BSD 1, Sis Lovisa Marjuki, tampil sebagai worship leader atau pemimpin pujian, dan Sis Olive yang main musik gitar. Sebelum puji-pujian, Sis Lovisa Marjuki membuka fellowship dengan doa. Dan saya percaya juga bahwa setiap puji-pujian kami yang kami akan bawa kepada Engkau itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, Tuhan. Dijauhkan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan sudah singkirkan semua dalam nama Yesus. Segala setan, kuasa iblis yang ingin mencoba-coba mengganggu perjalanan Tuhan, para sister yang mau menuju ke tempat sini, bahkan juga perjalanan fellowship kami ini Tuhan. Saat ini kami bersatu hati kepada Tuhan, kami akan hancurkan, kami patahkan, kami perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji-pujian yang dinaikkan diselingi dengan penyampaian visi misi Love. Seperti sudah diketahui, visi misi Love selalu disampaikan dalam jalannya fellowship yang digelar oleh Love dimanapun. Pada pertemuan keempat Love BSD 1 di bulan Mei atau pertemuan kedua di Rabu 21 Mei 2025 ini yang bertugas untuk menyampaikan visi misi Sis Afung. Terus misinya apa? Siapa yang tahu? Oke, tahu semua atau semua nggak tahu nih? Nah, misinya menyadarkan panggilan Tuhan, mengembangkan talenta. Kalau misalkan talenta bisa apa coba? Misalkan nih si Santi, misalnya dia ada bakat nih, maksudnya buat WL atau apa, gitu. Bisa dikembangkan gitu. Sekarang siapa saja yang boleh bergabung di LOR? Tentunya wanita. Misalnya siapa? Ya kayak kita aja, ibu rumah tangga, single parent, ini nggak boleh. Yang penting wanita. Usai pembacaan visi misi, pimpinan pujian dalam hal ini Sis Lovisa Marjuki membuka ruang kesaksian. Penonton yang sudah berkali-kali menonton liputan kegiatan Love di channel ini tentu sudah mengerti bahwa kesaksian menjadi salah satu hal yang penting dalam fellowship Love. Saya mau buka kesaksian, ya. Pertama, saya kasih kesempatan waktu kepada Sis Santi. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya sebenarnya lahir bukan dari Kristen. Kita punya masalah, jadi masalah keuangan, usaha kita bangkrut banyak. Jadi kita makin menurun. Singkat cerita, suami saya kerja di Jakarta dengan gaji yang minimal banget gitu. Jadi suami saya itu kerjanya jadi sales aja, jadi sales tekstil di Tanah Abang. Saat tahun sekitar 2017-2018, jadi macet. Ada beberapa customer itu macet, bahkan ada yang kabur. Dan otomatis kita juga ibaratnya utang. Pikiran kita lebih tenang, lebih kuat, kita itu bisa melakukan sesuai yang Tuhan mau. Ya, kita mau belajar, saya juga masih belajar, selalu masih belajar. Masalah tidak akan selesai karena cicilan rumah waktu itu saya stop benar-benar, nggak ada bayar sama sekali. Dan mobil saya biarkan orang ambil, tapi saya dapat itu. Kemudian rumah itu mungkin selama 5 tahun saya nggak bayar, tapi nggak ada orang yang datang ke rumah saya untuk tanya kenapa. Itulah Tuhan, itulah kita punya Tuhan yang luar biasa. Nggak ada satu orang pun
siapapun yang datang ke rumah untuk masalah rumah. Sampai saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, masalah rumah ini saya berserah. Kalau memang Tuhan izinkan saya untuk punya rumah ini, Tuhan punya caranya. Kesaksian disambung lagi. Kali ini, yang maju menyaksikan pertolongan Tuhan, Sis Susan. Kesaksiannya makin memberkati dan membangun iman para sis yang hadir. Tapi ketika kita menjadi seorang ibu, bukan hanya ibu yang hanya cengeng, jangan ya. Kita ditempati, saya percaya disiapkan Tuhan menjadi pasukan khususnya Tuhan. Amin. Hari ini kita mendapat suatu masalah, itu berarti kita harus semakin dekat dan dekat sama Tuhan. Dan satu hal saya katakan, banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita yang nggak dapat kita pikir. Saya pernah mengalami yang berkasih Tuhan. Pak, suami saya memang ada kesulitan keuangan. Gimana caranya? Ngomong, jangan diem aja. Bapak punya solusi apa? Loh, saya tak carain, Bu. Ini loh kekasih Tuhan. Cara pun nggak masuk akal. Jadi di kolektor saya tanyain, Pak, solusinya apa untuk saya? Lucu ya. Saya waktu itu kadang-kadang bener loh, Tuhan itu aneh-aneh. Dekorator yang galak datang ke rumah saya bukakan pintu, saya cuma diem aja, Bu jangan diem Bu. Saya ngomong apa ya? Tak bayarin Bu. Ada dibayarin. Saya dibayarin dekorator 2 bulan. Pak bayarnya gimana? Loh ibu gimana tanya sama suaminya? Oh iya terima kasih. Pertama tak ucap terima kasih. Benar, saya dibayarin 2 bulan. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, lakukan. Pribadi kita harus beres sama Tuhan, dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan tetap pelihara saya. Ya. Terima kasih. Sis Lovisa Marjuki masih memberikan kesempatan untuk kesaksian ketiga. Sis Shirley memberanikan diri menyaksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bed di rumahku akeh ya. Bed di rumah saya banyak. Tapi kalau NN itu saya udah habis pikir gitu ya. Sampai rumah itu di Surabaya istilahnya udah digaransikan ke bank kayak gitu ya, hampir hilang kayak gitu. Saya tuh sampai udah nggak bisa mikir juga gitu. Terus akhirnya waktu itu saya bilang, saya pernah didoain juga orang, kamu tetap pergi ke Jakarta, disusul suaminya. Saya benar-benar berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu Tuhan ini caranya gimana, jalan keluarnya ya kan. Ketika kita tuh sungguh-sungguh sama Tuhan, yaitu Tuhan kita berserah. Tuhan satu persatu Tuhan tolong, sampai akhirnya kami bisa membeli rumah di sini. Dan walaupun masih APR ya, tapi saya percaya Tuhan itu jangan sungguh Tuhan kita tuh punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita tuh tahu segala pergumulan kita, ya. Jadi kita percaya dan encourage saudara-saudara di sini jangan pernah menyerah, karena Tuhan kita Tuhan luar biasa. Janji Allah bagi kaum muda. Tidak lengkap rasanya sebuah pertemuan umat Kristiani tanpa kolektor. Itu sebabnya, dalam pertemuan Love selalu ada kesempatan untuk memberikan persembahan atau kolektor. Allah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan.
saatnya firman Tuhan. Kali ini yang menyampaikan firman Tuhan disampaikan oleh Sis Yuliana Lee, Sekretaris Love Banten. Sis Lovisa Marjuki juga memberikan kata-kata membangun. Pada saat itu, Sis Lovisa Marjuki mengatakan, bila ada sis yang senang yang ngamuk atau ngegosip, ia meminjam kata suaminya yang sering diarahkan kepadanya, yaitu disuruh pergi berdoa agar bisa mengeluarkan 5.000 kata dengan Tuhan, bukan ngegosip atau marah-marah. Fellowship ditutup dengan doa penutup serta doa makan oleh Reka atau Regional Executive Coordinator Area, Sis Herliana. Tapi sebelum itu, ia meminta agar sis-sis yang hadir dapat mengisi daftar absen dengan nama lengkap dan nama suami, demi tertibnya pendataan. Sebagai info, Love BSD 1 pimpinan Sis Lovisa Marjuki, salah satu Love yang berada di bawah Sis Herliana. Distro in the Lord. Love BSD 1. Love BSD 1. Distro in the Lord. Sister-sister yang terbahagia dan terberkati,